tanyakan dari kedua materi tersebut sekitar 30 menit ya. Silakan. Dok, Ya. Dok izin bertanya. Nama Mm-mm. saya Fasyata, NPM 1718011015. Saya ingin bertanya dok terkait dengan tata laksana kejang demam. Nah, sebenarnya kan saya sebenarnya kalau pada anak saya sebenarnya kurang bisa membedakan dok antara kejang demam dan epilepsi pada anak dok. Itu ada borderline-nya nggak dok? Misalnya kayak ini kalau misalnya terjadi ini itu kejang demam, kalau misalnya terjadi ini itu dikategorikan sebagai epilepsi. Dan yang ingin saya tanyakan lagi, em, apakah apakah semua epilepsi pada anak dan juga kejang demam pada anak itu tata laksana awalnya adalah diazepam? Karena saya pernah baca dok, katanya kalau misalnya tata laksana untuk kejang parsial itu kalau nggak salah asam valproat. Apakah semuanya diazepam atau ada tipe-tipe epilepsi yang lain yang tata laksananya bukan diazepam? Terima kasih dok. Jadi untuk yang pertanyaan pertama, kejang demam itu adalah kejang yang terjadi pada waktu seorang anak demam dan sudah disingkirkan penyebab lain. Penyebab lainnya dalam hal ini adalah seperti kelainan elektrolit, misalnya hiponatremia itu bisa menyebabkan kejang. Lalu infeksi susunan saraf pusat itu bisa menyebabkan kejang dan anaknya juga demam. Jadi kalau misalnya ada penyebab, misalnya gangguan elektrolit, infeksi susunan saraf pusat, itu bukan kejang demam. Kejang demam itu kejang yang disertai dengan demam yang tidak disertai dengan gangguan elektrolit, gangguan metabolik, ataupun infeksi susunan saraf pusat. Gitu. Jadi biasanya penyebabnya itu infeksi ekstrakranial. Misalnya seorang anak campak. Karena demam yang terlalu tinggi, akhirnya terjadilah kejang. Sedangkan kalau untuk epilepsi itu adalah kejang berulang. Jadi ada kata-kata berulang. Yang tidak disertai dengan demam. Jadi nggak boleh ada demam pada seorang anak untuk dikategorikan menjadi epilepsi. Berulang di sini maksudnya lebih dari 1 kali dengan jarak lebih dari 24 jam. Jadi kalau misalnya berulang tapi masih dalam 24 jam, itu bukan epilepsi. Untuk masalah tata laksana, itu kita bedakan menjadi pada waktu serangan dan di luar serangan. Pada waktu serangan, ada algoritma untuk putus kejang namanya. Di luar serangan itu namanya maintenance. Untuk tata laksana, baik pada kejang demam, kejang yang disebabkan oleh infeksi intrakranial, kejang disebabkan oleh status epileptikus, itu tata laksana awalnya adalah diazepam. Lalu nanti sesuai dengan algoritma yang udah saya hadirkan di slide, itu urut-urutannya, kalau tidak mempan, naik kepada fenobarbital atau phenytoin, boleh fenobarbital dulu, boleh phenytoin dulu misalnya. Tidak mempan, baru ganti lagi, kalau awalnya phenytoin ya ke fenobarbital, kalau awalnya fenobarbital ke phenytoin, tidak mempan lagi baru ke midazolam gitu. Jadi ada urut-urutannya, ini disebut dengan tata laksana putus kejang. Artinya yang dilakukan pada waktu seorang anak kejang, sedang kejang. Kalau untuk di luar kejang, di luar serangan kejang, itu kita sebut dengan terapi maintenance atau untuk mencegah terjadinya kejang. Ada kriteria tertentu yang digunakan sebagai indikasi untuk diberikannya maintenance pada kejang demam. Jadi tidak semua kejang demam diberikan maintenance, karena maintenance ini artinya di luar kejang, gitu. Kalau pada kejang demam kita bedakan menjadi intermittent ataupun continue. Intermittent artinya diberikan pada waktu anak demam, jadi walaupun demam kan dia belum tentu kejang, tapi kita kasih kalau sudah ada riwayat kejang sebelumnya, karena untuk mencegah kejang berulang.
Itu ada kriterianya atau ada syaratnya. Sedangkan untuk epilepsi itu terapi maintenance-nya ya karena memang kriterianya adalah kejang tanpa disertai demam, ya diberikan secara terus-menerus setelah diagnosis epilepsi itu tegak selama 2 tahun. Kalau pada kejang demam itu hanya setahun. Pilihan obatnya memang asam valproat. Akan tapi kalau tidak misalnya ada kontraindikasi ataupun ada efek samping, bisa digantikan oleh fenobarbital, ya. Bisa digantikan oleh obat tata laksana kejang lini kedua seperti topiramate gitu. Jadi harus kamu pahami dulu definisi kejang demam, epilepsi, kejang yang disebabkan oleh infeksi susunan saraf pusat, ya. Lalu tata laksana kejang itu ada 2, pada waktu serangan dan di luar serangan. Lalu jenis-jenis dari kejang berdasarkan keterlibatan dari tubuh yang terkena, ada yang general, ada yang vokal, ya, atau klasifikasi jenis-jenis kejang yang lain dilihat dari gerakannya. Ada yang misalnya tonik-klonik, mioklonik, gitu. Ada yang subtle atau pada neonatus, gitu. Itu semua kamu bisa baca di konsensus kejang demam ya untuk masalah kejang demam. Kalau epilepsi kamu bisa baca di jurnal, ya, gitu. Untuk buku kamu bisa baca di Nelson untuk textbook ya, atau buku ajar neurologi, ya, gitu. Jadi konsep itu harus kamu pahami dulu. Baik dok, terima kasih dok. Ya, ada pertanyaan lain? Silakan. Yang belum paham mengenai materi yang sudah saya berikan? Maaf dok, izin bertanya dok. Mm-hmm. Ya, perkenalkan dok, nama saya Haris Gulam Ramadan dengan NPM 1718011093. Izin bertanya dok, pada materi mengenai infeksi SSP pada anak. Nah, di infeksi SSP pada anak salah satunya yaitu penyakit meningitis TB. Dijelaskan jenis-jenis dari meningitis TB ini ada yang diawali dengan TB miliar terlebih dahulu dan juga ada yang diawali dengan TB paru terlebih dahulu. Nah, yang ingin saya tanyakan dok, apakah tata laksana pada anak yang mengalami meningitis TB dengan diawali dengan TB paru terlebih dahulu atau dengan yang diawali TB miliar terlebih dahulu itu apakah ada perbedaan dok dalam penata laksanaannya? Lalu untuk pertanyaan kedua, di dalam prognosis dari penyakit meningitis TB ini dijelaskan bahwa dapat terjadi gejala sisa dok berupa kalau pada slide itu berupa kebutaan akibat atrofi optik, gangguan pendengaran, atasia, dan lain-lain. Nah, apakah yang menyebabkan terjadinya prognosis tersebut, dok? Apakah ada kesalahan dalam peraturan pemakaian obat dalam penyakit TB atau bagaimana, dok? Terima kasih, dok, sebelumnya. Jadi untuk meningitis ya, meningitis ini kalau yang disebabkan oleh TB, berarti dia biasanya ya, sebagian besar itu berasal dari infeksi primer di paru. Nah, infeksi primer di paru itu bisa TB primer, ya, bisa TB sekunder, bisa TB yang berat yaitu TB miliar. Ini TB miliar itu adalah TB paru yang berat. Yang mana risikonya adalah terjadi penyebaran secara hematogen. Ya kan kita tahu bahwa infeksi SSP bisa berasal dari vokal infeksi di tempat lain yang menyebar baik secara, misalnya paling sering adalah kalau jauh itu dari hematogen atau melalui darah. Gitu. Jadi itu TB miliar itu sangat berisiko menyebabkan infeksi meningitis TB.
Jadi makanya itu termasuk TB yang berat dan tata laksananya selama 12 bulan ya dengan regimen 2 RH ZE 10 RH ya. Jadi disertai dengan pemberian steroid selama 1 bulan dan ditaperang off selama 1 bulan. Jadi steroid itu 2 bulan sudah stop. Masalah gejala sisa atau sequel dari meningitis TB itu karena memang yang terkena itu adalah saraf optik gitu. Jadi sering menyebabkan sequel gangguan penglihatan. Ya tergantung kan lokasi yang terkena yang mana. Kalau pada meningitis TB paling sering itu terkenanya di saraf optik. Gitu. Bisa juga mengalami gangguan yang lain seperti cerebral palsy ya. Itu adalah salah satu sequel misalnya pada meningitis apakah itu bakterial, TB, viral bisa menyebabkan cerebral palsy. Meningitis, meningoencephalitis atau encephalitis. Jadi itu ya penjelasan mengenai meningitis TB. Baik, terima kasih dok. Ada pertanyaan lain? Silakan, ada pertanyaan lain? Kita diskusi aja, ya. Silakan. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Perkenalkan dokter, nama saya Fikri Muhammad. Izin bertanya dok. Iya, silakan. Kalau misalkan ada kasus bayi datang dengan demam di atas 39, hal yang pertama itu kita cegah panasnya atau kejangnya ya dok? Terima kasih dokter. Ya, tergantung. Kalau misalnya dia datang hanya demam, kita tata laksana demam. Kalau dia datang demam dan kejang, ya kita tata laksana kejang. Karena kejang itu kan tindakan suatu kondisi emergensi yang harus diputus. Ya, ketika kita menemukan seorang anak kejang itu harus segera mungkin diputus kejangnya. Nah, nanti baru diturunkan demamnya. Pada anak ini terjadi demam ya, karena pemicunya adalah demamnya. Misalnya pemicunya dari demamnya sudah disingkirkan, kemungkinan kelainan metabolik ataupun infeksi SSP ataupun kelainan elektrolit misalnya. Seperti itu. Baik dokter, terima kasih dokter. Ya. Silakan, pertanyaan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dokter. Perkenalkan nama saya Feby Auliasana dari dengan NPM 1718011007. Izin bertanya dok. Ya. Tadi dokter sempat menyinggung bahwa terapi untuk meningitis TB itu adalah kortikosteroid yang diberikan selama 1 bulan dan 1 bulannya lagi tapering off. Maaf dok, saya izin bertanya, apakah hal itu tidak menghambat penyembuhan karena yang seperti yang kita tahu bahwa pemakaian kortikosteroid jangka panjang itu dapat melemahkan imunitas dok. Terima kasih dokter. Tidak, karena sudah terbukti secara klinis bahwa itu tidak menyebabkan kelainan ya. Memang itu tata laksana pada TB berat, salah satunya adalah TB meningitis TB. Ya, meningitis TB itu termasuk TB yang berat, termasuk TB juga yang terjadi di otak. Meskipun kita
berdasarkan secara epidemiologi penyebab terseringnya adalah TB miliar yang menyebar secara hematogen. Itu ya jawabannya. Baik, terima kasih dok. Ya, silakan pertanyaan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Nama saya Tasya Azhara, NPM 1718011015. Izin bertanya, Dok, kalau misalnya untuk kejang demam sendiri, itu biasanya untuk kejangnya, Dok, biasanya tadi kan kata dokter itu apakah harus didahului oleh demam terlebih dahulu? Apakah harus didahului? Apakah atau demam ini bisa mengikuti gitu, Dok? Jadi kejang habis itu demam seperti itu. Apakah harus demam dulu atau bisa mengikuti? Dan pertanyaan kedua saya, apakah kejangnya itu dia ada jangka waktu, Dok? Kalau misalnya epilepsi kan syaratnya adalah 24 jam dan juga berulang. Nah, seperti itu. Apakah pada kejang demam ini ada borderline terkait dengan waktunya? Terima kasih, Dok. Ya, kejang demam itu kejang yang terjadi pada waktu demam. Pada waktu demam. Kalau pada waktu demam, secara kita lihat kronologisnya, berarti dia munculnya demam dulu gitu loh. Kalau misalnya dia kejang dulu, berarti kan sebelum pada waktu kejang tidak demam itu bukan kejang demam. Kejang dulu baru demam. Gitu. Terus kalau untuk masalah berapa kalinya tidak ada. Kalau sekali aja kejang ya, meskipun sekali terjadi pada waktu demam ya udah kejang demam namanya. Baik, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Ya. Silakan pertanyaan lain. Silakan pertanyaan lainnya. Ya, pertanyaan lainnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Dok. Perkenalkan, nama saya Dwiki Wijaya, NPM 1718011014. Saya ingin bertanya, Dok, mengenai saya pernah membaca bahwa untuk kejang pada neonatus itu tidak memiliki gejala yang khas, umumnya terjadi pada orang dewasa atau pada anak-anak. Nah, biasanya yang ingin saya tanyakan, bagaimana ya, Dok, cara kita mengetahui misalnya bayi yang baru lahir atau neonatus itu mengalami kejang. Lalu yang kedua, saya ingin bertanya, Dok, saya pernah melihat suatu video itu yang berasal dari luar negeri, saya tidak tahu negeri di mana, yaitu dia menggunakan pengobatan kejang dengan cannabidiol oil. Cannabidiol oil. Nah, kan itu untuk di Indonesia sendiri itu masih diilegalkan. Bagaimana, Dok, menurut dokter mengenai pengobatan tersebut? Terima kasih, Dok. Untuk mengetahui kejang pada neonatus itu memang tidak mudah. Jadi kita butuh pengalaman klinis ya untuk terbiasa melihat bahwa ini adalah suatu kejang. Karena tipenya memang berbeda dengan pada anak-anak. Mulai dari dia cuman matanya berkedip-kedip,
atau kaki tangannya yang seperti kaget-kaget, ya, atau seperti mengayuh sepeda, itu subtle, ya. Nah, kadang-kadang juga keliru dengan jitteriness atau seperti bergetar gitu. Dikira itu suatu kejang, ternyata itu sebenarnya cuma tangan yang bergetar aja. Cara mudahnya antara lain dengan cara ketika sedang bergerak seperti itu, kalau dia vokal, peganglah lokasi yang mengalami gerakan. Kalau dia general, ya pilih salah satu atau mungkin bisa 2 lokasi. Kalau misalnya dipegang dia berhenti, itu bukan kejang. Kalau misalnya dipegang dia masih ada, walaupun mungkin karena kita pegang dia tidak terlalu kentara gerakannya, tapi kita masih bisa merasakan ya kontraksi ototnya, gerakan yang halus gitu ya. Itu adalah kejang. Cara lain adalah ketika kejang terjadi penurunan saturasi atau konsentrasi oksigen dalam darah. Kalau kebetulan pas dirawat di rumah sakit, biasanya terpasang ya kalau misalnya monitor gitu terpasang alat pengukur konsentrasi oksigen, dia akan mengalami desaturasi atau penurunan saturasi oksigen misalnya dari yang awalnya 98 sampai 100%, dia bisa turun sampai ke 90% atau kurang. Gitu. Untuk tata laksana tadi saya kurang jelas, diberikan apa di luar negeri? Cannabidiol oil dok, itu mohon maaf dok, itu ekstrak dari daun kanabis atau yang biasa kita sebut dengan daun ganja dok. Ya, kalau misalnya alur tata laksana kejang yang dipakai sebagai guideline atau panduan di IDAI maupun di UKK perinatologi adalah di buku aja, di buku Nielsen pun demikian adalah fenobarbital ya, sebanyak dosisnya 10 ya, 20 begitu. Miligram per kilogram berat badan per kali. Jadi tidak menggunakan obat-obat selain itu untuk putus kejang. Untuk putus kejang, artinya saat kejang. Hanya boleh diberikan diazepam pada kasus neonatus kejang karena karena tetanus ya. Jadi tetanus. Pada kasus tetanus boleh diberikan diazepam. Tapi selain itu fenobarbital untuk putus kejang. Sementara untuk terapi maintenance misalnya ini adalah suatu epilepsi ya, infantil epilepsi gitu yang prognosisnya jelek. Itu kita harus menggunakan steroid ya, dan itu banyak sekali, itu termasuk salah satu jenis epilepsi yang memiliki prognosis jelek ya. Jadi itu ada sindrom namanya. Itu harus dikonsultasikan dengan konsultan neurologi anak. Gitu. Jadi kita tidak mengenal obat herbal. Gitu. Oh, baik dokter, terima kasih dok atas jawaban. Ya. Pertanyaan lain? Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Izin bertanya dok tentang kejang demam. Bila ada seorang anak datang ke kita dengan kejang demam, apakah perlu langsung dilakukan pemeriksaan neurologi segera untuk menyingkirkan kemungkinan meningitis ya dok? Terima kasih dokter. Maaf, bisa diulangi pertanyaannya? Bila ada seorang anak datang kejang demam, apakah kita perlu langsung melakukan pemeriksaan neurologis ya dok? Karena kita menyingkirkan kemungkinan utamanya meningitis dok. Terima kasih dokter. Ya, kalian harus ingat ya, kalau misalnya seorang anak itu datang dengan kejang, sebenarnya yang paling utama kita lakukan adalah putus kejang. Putus kejang itu kita berikan oksigenasi, kita berikan sesuai dengan alur ya, dimulai dari diazepam. Jika belum terpaksa akses intravena, kita pasang. Tapi sambil menunggu itu dipasang, kita berikan secara perektal.
Kalau itu sudah terpasang, misalnya kan itu rujukan dari tempat lain yang dia sudah bawa infus atau dipasang infus, kita masukkan secara intravenal, ya sesuai dengan alur ya. Tapi ingat kalau itu rujukan, kita melanjutkan alur yang udah diberikan sebelumnya. Misalnya di rumah sakit sebelumnya udah sampai di tahap fenobarbital. Ya, ketika di rumah sakit kita lihat fenobarbital itu boleh diulang 2 kali, dia sudah diulang berapa kali. Kalau misalnya udah diulang 2 kali, kita naik ke phenytoin berarti. Atau kalau sebelumnya udah beri juga, berarti sudah melewati phenytoin, fenobarbital, berarti midazolam. Ya. Nah, untuk masalah penegakan diagnosis pada kondisi kejang, itu dilakukan setelah kejang tertangani. Tangan dulu kejangnya. Setelah itu baru kita melakukan mulai dari anamnesis, bukan dari pemeriksaan fisik. Jadi, anamnesis, pemeriksaan fisik, di dalam pemeriksaan fisik itu termasuk pemeriksaan neurologi. Baru nanti kita mampu untuk mencari atau menegakkan diagnosis kerja, dan jika memang belum tegak diagnosis definitif, kita bisa memprogram pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis. Tapi kita sudah mampu menegakkan diagnosis kerja. Gitu ya. Terima kasih, dokter. Ya. Pertanyaan lain? Maaf dokter, sebelumnya izin bertanya dok. Ya. Apa benar dok kalau misalnya kejang demam itu dapat menyebabkan autisme dok? Terima kasih dokter. Autisme itu adalah suatu kondisi ya yang bisa disebabkan suatu kondisi terjadinya yang ditandai dengan kayak tadi ya, kalau misalnya kita bicara cerebral palsy. Ada syarat-syaratnya tuh bisa disebut autisme ya. Misalnya gerakan yang berulang-ulang seperti itu. Terus adanya gangguan untuk berinteraksi dengan lingkungan ya. Terus adanya ketidakmampuan untuk atau keterlambatan bicara. Jadi kalau memenuhi 3 syarat itu disebut dengan autisme. Autisme itu bisa disebabkan memang ada kelainan organik ataupun non-organik. Jadi memang ada kelainan di otak atau tidak. Meskipun seringnya ya sebagian besar kasus itu bukan disebabkan kelainan organik gitu loh. Itu biasanya disebabkan karena memang ya ada kelainan neurotransmitter, ada yang berlebihan gitu. Dari sononya dia ada kelainan seperti itu. Ada juga yang didapat tuh artinya awalnya anak ini tidak autisme, tapi karena pengasuhan yang salah, dalam artian tidak diberikan stimulasi, tidak ada interaksi antara anak dengan orang tua, bisa gitu terjadi autisme. Jadi bukan karena kejang. Baik dokter, terima kasih. Ya. Pertanyaan lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Izin memperkenalkan diri, dok. Saya Baby Lydia Jasmi, NPM 1718-130. Izin bertanya, dok. Iya. Baiklah, dok. Jadi terkait dengan kejang demam yang sudah dipertanyakan oleh Sisi tadi terkait dengan autisme, berdasarkan pengalaman saya di lingkungan sekitar, itu banyak orang-orang yang berkata bahwa kejang demam yang terjadi pada anak akan mempengaruhi tingkat kecerdasan pada anak. Itu apakah benar, dok? Dan bagaimana hal itu bisa terjadi, dok? Terima kasih, dok. Betul, karena kan ketika kejang itu terjadi kerusakan sel saraf. Semakin sering kejang, sel saraf yang rusak kan semakin banyak. Kalau misalnya kebetulan itu di pusat kecerdasan, ya bisa terjadi gangguan kecerdasan. Kalau di pusat ingatan, gangguan ingatan. Di pusat bahasa, gangguan bahasa.
di pusat motorik, gangguan motorik. Kalau kena di semuanya, kena semuanya. Ya, bisa. Makanya itulah kenapa pentingnya kita memutus kejang sesegera mungkin. Nggak boleh dibiarkan anak kejang berlama-lama. Atau itulah pentingnya kita mengusahakan supaya tidak terjadi kejang di masa berikutnya. Karena sel saraf yang rusak pada waktu kejang itu akan menjadi sumber atau vokal dari kejang di masa yang akan datang. Gitu. Baik dokter, terima kasih dok. Ya. 5 menit lagi, silakan. Pertanyaan yang lain yang belum dipahami tentang ini. Izin bertanya dokter. Ya. Perkenalkan nama saya Taufik Hidayat, NPM 1718-041. Tadi kan dia untuk tata laksana kejang demam, terutama untuk profilaksis kejang demam berulang pada anak, itu salah satunya ada diazepam rektal. Maksud saya ingin bertanya dokter, untuk indikasi kapan kita menggunakan diazepam melalui perektal dan peroral itu kapan, dan apakah ada batasan bagi seorang anak untuk dapat dilakukan diazepam rektal? Terima kasih dokter. Ya. Ketika kita putus kejang, kita usahakan tindakan kita itu cepat. Sebenarnya diazepam itu secara cepat, rutenya yang paling cepat intravena, sama seperti obat-obat lain. Kalau kita mengenal rute pemberian obat, paling cepat adalah secara intravena kerjanya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada pilihan intravena atau rektal, intravena yang kita pilih. Kalau misalnya tidak ada ya rektal. Tapi jelas bukan oral. Karena ketika kejang, tidak mungkin kita berikan sesuatu secara peroral. Gitu. Ya, karena dia tidak mampu menelan. Nanti malah masuk ke dalam paru-paru dan anaknya bisa aspirasi dan bisa meninggal. Gitu. Dan yang kedua, alasannya pemberian secara peroral butuh waktu berjam-jam. Ya. Bisa sekitar sampai 8 jam, bisa dari kita minum sampai dia akan ada berada dalam darah. Jadi nggak bisa diputus kejang. Karena putus kejang tuh perlu obat yang segera ada di dalam darah. Nah, cuman cara pemberiannya harus hati-hati karena diazepam ini memiliki efek samping untuk mendepresi susunan mendepresi pusat pernafasan. Kalau misalnya kita pengen supaya kejang cepat berhenti, ya, kita berikan diazepam intravena dengan cara dilarutkan, sehingga pemberiannya tidak terlalu cepat. Di dalam alur sudah diberikan kecepatan maksimal dalam memberikan diazepam secara intravena. Ya, kalau secara rektal, karena tidak langsung berada di dalam darah, boleh langsung kita berikan secara cepat dengan cara anusnya dibuka, dimasukkan obatnya melalui ampulnya itu ya, lalu dipencet cepat, lalu ditarik dan anusnya ditutup, tapi masih dipegangin supaya tidak keluar lagi obatnya. Gitu ya. Baik dokter, terima kasih dokter. Ya. Silakan. Pertanyaan lain? Assalamualaikum dok. Iya, waalaikumsalam. Izin bertanya dok. Kan algoritma tata laksana kejang demam kan pertama dikasih diazepam dok. Namun saya pernah membaca bahwa diazepam itu tidak boleh diberikan pada anak di bawah usia 6 bulan dok. Jadi bagaimana dok? Terima kasih. Selain neonatus boleh ya diberikan. Kalau neonatus itu tidak boleh neonatus kecuali hanya karena tetanus itu boleh diazepam. Tapi selain itu fenobarbital. Jadi boleh ya di bawah 6 bulan. Tapi di atas usia neonatus. Neonatus itu 0 sampai 28 hari. Baik, terima kasih dok. Ya, silakan. Pertanyaan lain masih ada waktu sekitar 1 menit.
Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Perkenalkan dok, nama saya Sela Kintanya Sari, NPM 17180111131, izin bertanya dok. Jadi pada kasus kejang demam, pada slide itu disebutkan bahwa pemberian pengobatan rumat itu hanya untuk 1 tahun karena adanya efek samping obat bagi kognitif dan juga perilaku. Nah, sementara itu dikecualikan apabila kasusnya sangat selektif. Kasus yang selektif itu yang seperti apa dok? Kemudian pada kasus yang selektif itu, apakah berarti efek samping obat akan sulit dihindari? Atau apakah ada treatment lain untuk mencegah efek samping obat pada kasus yang selektif? Terima kasih dok. Coba tampilkan slide-nya. Iya. Jadi maksudnya pengobatan rumat hanya diberikan selama 1 tahun ya, kecuali pada kasus yang sangat selektif. Artinya itu boleh lebih dari 1 tahun, ya. Pada kasus yang seperti apa? Pada kasus yang udah diberikan setahun, rumatan masih kejang terus, ya. Tidak ada perubahan. Masih kejang terus. Tentunya kalau dia dalam kriteria kejang demam ya kejang disertai demam, gitu. Pada kasus yang terjadi defisit neurologi, misalnya adanya apa namanya gangguan motorik ya, seperti paresis, itu adalah defisit neurologi salah satu contohnya, misalnya. Misalnya pada cerebral palsy, yang mana nanti itu akhirnya akan bisa ya menyebabkan masih kejang, udah dikasih obat rumatan setahun nggak mempan-mempan gitu. Ada juga yang berkembang ya, akhirnya kejang tanpa demam dan akhirnya nanti masuk kriteria epilepsi, bisa. Akhirnya masuk ke dalam tata laksana epilepsi, bukan lagi rumatan untuk kejang gitu. Tapi yang dimaksud di sini kecuali pada kasus yang sangat selektif ini masih dalam maksudnya di sini adalah rumat ini masuk ke dalam kejang demam ya maksudnya. Jadi kejang demam yang bandel, yang nggak bisa diatasi, udah dikasih terapi setahun masih kejang terus. Gitu ya. Baik, terima kasih dokter. Ya, saya rasa udah cukup ya. Kalau misalnya masih belum jelas, kalian bisa secara kolektif ya mengajukan pertanyaan, diketik, dikirimkan, nanti bisa dijawab. Baik dok. Baik dok. Banyak dok. Saya rasa itu. Baik dokter, terima kasih dok. Saya tutup dulunya. Baik dok, terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik dok, terima kasih. Siang dok. Terima kasih dok. Kasih dok. Terima 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 kasih dok. Banget ya. Terima kasih dok. Terima kasih dok.